Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Para Bapak Ibu guru dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan lagi kajian kita untuk fikih sirah dengan buku Rawdatul Anwar karya Syekh Safiyuddin Al-Mubarakfuri ini. Insyaallah di beberapa pertemuan berikutnya akan kita selingi dengan kajian tematik baik fikih, akidah maupun persoalan aktual. Kita lanjutkan dulu juga sambil kita teruskan terkait dengan sirah. Masih pada bagaimana Rasulullah dan juga di sini bersama Bani Hashim, bersama Abu Thalib paman beliau dan keluarga beliau dari Bani Hashim menghadapi tantangan berupa perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Ya, di sini bukan lagi sekedar perlawanan fisik, kata-kata maupun tawaran-tawaran untuk menurunkan standar agama, tapi sudah mulai masuk pada perlawanan berupa boikot. Dan seperti kita tahu, boikot itu bentuk perlawanan yang halus tetapi pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar, hanya saja dia tidak berupa kegiatan menyerang. Tidak berupa kegiatan menyerang, tapi untuk menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh satu komunitas atau satu kelompok masyarakat. Ini berlaku setelah tahun ke-7 sejak kenabian Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak salah nanti berlanjut terus sampai tahun atau akhir tahun ke-9 sejak kenabian beliau. Jadi menjelang beliau akan berhijrah ke kota Madinah. Kemarin kita sudah baca ada satu rencana disampaikan oleh kaum kafir Quraisy saat mereka berkumpul di sebuah lembah di Bani Kinanah. Lalu mereka sepakat menulis traktat atau kesepakatan untuk memboikot Bani Hashim, dan itu dituangkan dalam sebuah dokumen yang digantungkan di Ka'bah. Wadhaza, maka kemudian terkepung. Inhaza itu membatasi diri atau dibatasi. Terkepung. Ba'da dzalika, setelah itu Banu Hashimin, Bani Hashim, wa Banu Muttalibi, dan juga Banu Muttalib. Hashim itu ayahnya Abdul Muttalib, sementara Muttalib itu pamannya. Jadi keturunan mereka berdua ini yang membela Rasulullah SAW dikepung fi syi'bi Abi Thalib, di satu daerah yang disebut Syi'bu Abi Thalib. Ini masih tidak jauh dari Ka'bah. Sawa'un fi dzalika muslimuhum wa kafiruhum. Baik yang muslim sudah masuk Islam maupun yang masih kafir. Karena mereka semuanya sepakat untuk membela Nabi Muhammad SAW. Illa Abu Lahab, kecuali Abu Lahab. Karena Abu Lahab ini walaupun merupakan keturunan dari kakeknya Rasulullah, tetapi membela kaum kafir Quraisy. Wa quti'at anhum, dan diputuslah dari mereka semua itu al-mirat wal maddah, sumber daya kehidupan, baik materi yang dimakan maupun materi yang digunakan untuk bisa dibelanjakan. Wa muni at-tujjaru, dan para pedagang itu dilarang min mubayatihim. Mubayah itu melakukan transaksi jual beli dengan mereka, dilarang. Fajahidal qaum, maka keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib ini merasa kesulitan
kesulitan. Hatta sampai-sampai akalu mereka hanya makan auraqas syajari, hanya makan apa? Dedaunan dari pohon. Wal juluda dan kulit. Saking tidak adanya orang yang mau berjual beli makanan. Wa wasalu mereka terus merasakan ad-durra wal faqata, merasa kesulitan wal faqata dan kemiskinan. Hatta sumi'at sampai-sampai didengar aswatun nisa'i wassibyan, suara para wanita dan anak-anak yatadawawna ju'an yang merintih karena kelaparan. Jadi kondisinya bisa kita bayangkan orang yang kelaparan sementara di sekitarnya itu ada makanan, tapi karena tidak mau menjual, tidak mau memberikan. Walam yakun yasiru ilaihim syai'un illa sirra, tidak ada yang nyampe ke mereka, makanan terutama, termasuk juga kan dilarang untuk berkomunikasi kecuali rahasia, ya, jadi diam-diam. Fakana Hakim bin Hizam, kadang-kadang Hakim bin Hizam itu masih keluarganya Khadijah binti Khuwailid. Hakim bin Hizam rubbama yahmilu qamhan, kadang-kadang dia membawa atau memikul gandum ila ammatihi Khadijah radhiyallahu anha, membawa gandum ke bibinya yaitu Khadijah. Jadi beliau ini ponakannya Khadijah. Ammahum, adapun mereka semua yang lainnya secara umum, bahkan la yakhrujuna min asy-sya'bi, mereka tidak keluar dari kawasan itu illa fil ashhuril hurum, kecuali di bulan-bulan haram, di bulan-bulan suci. Bahkan yashtaruna, sehingga di bulan suci itulah bulan-bulan haji maksudnya, mereka bisa membeli minal 'airil lati ta'ti minal kharij, membeli dari kafilah yang datang dari luar, orang non Mekah, orang jauh yang datang berhaji dan membawa barang dagangan. Nah, itu hanya kalangan yang bisa mereka beli barangnya. Illa, hanya saja anna ahla Makkah, hanya saja penduduk Mekah, kafir Quraisy yang mengepung Bani Hashim, kanu yaziduna alaihim fis tsaman. Orang Mekah ini menjemput bola, membeli barang dagangan yang dibawa oleh kafilah haji itu dengan harga yang lebih tinggi. Hatta la yastati'u asyra'a, supaya mereka tidak mampu membeli. Jadi dicegat, diambilin, dibeli supaya Bani Hashim tidak bisa membeli. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala raghmi kulli dzalika, meskipun kondisinya seperti itu, mustamirran fi da'watihi ila Allah, terus-menerus berdakwah kepada Allah, wala siyama fi ayyamil haji, khususnya pada hari-hari haji. Hina makanatil qabailul arabiyyah, ketika kabilah-kabilah Arab khususnya dari luar Mekah, tafidu ila Mekah, datang ke Mekah, min kulli saubin, dari berbagai penjuru. Jadi beliau tetap tegar walaupun diboikot, ya. Dan kadang-kadang diboikot seperti ini rasa beratnya itu lebih tinggi, karena bukan hanya diri sendiri sang dai itu yang merasakan, tetapi keluarga sekitarnya yang membela juga ikut merasakan. Nah, tapi kemudian di poin berikutnya, naqdus sahifati wa faqul hisab, mulai dibatalkannya dokumen pemboikatan dan dibubarkannya pengepungan. Wa ba'da nahwi 3 sanawatin, setelah berlanjut selama 3 tahun. Jadi tadi tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-8 Hijriah, dan tahun ke-9 Hijriah. Sampai akhir tahun ke-9 Hijriah berarti sekitar 3 tahun. Ini baru boikot terhadap keluarga Rasulullah itu dilepaskan. Wa ba'da nahwi 3 sanawatin, setelah sekitar 3 tahun, qaddarallahu ayyantahi hadzal udwan, Allah menakdirkan agar perlawanan ini, permusuhan ini berhenti. Fa'alqa fi qulubi khamsatin min asyrafi Quraisy. Nah, ini cara Allah menghentikan pengepungan ini adalah Allah memberikan ilham kepada 5 orang, ke hati 5 orang dari kalangan
tokoh Quraisy ayyakumu binaqdis sahifati, agar mereka membatalkan dokumen ini, wa faqil hisari, dan membubarkan pengumuman, pemboikotan. Wa arsalal aradata, Allah juga mengirimkan aradah itu semut kecil. Semut kecil, mungkin di kita juga ukurannya lebih besar dari yang paling kecil, yang biasa memakan kertas atau memakan lempung. Jadi Allah mengirimkan beberapa semut, fa'akalat, sehingga semut ini yang memakan kullama fis sahifah. Dokumennya itu dimakan oleh semut. Kan dokumennya disimpan di dalam Ka'bah. Kenapa dalam Ka'bah? Karena dalam Ka'bah ini tempat yang terjaga. Orang tidak akan sembarangan masuk ke sana. Jadi dimakan oleh semut. Semua isi tulisan di dokumen itu illal qati'ata wal jawri, minal qati'ati wal jawri. Semua yang tertulis di dokumen itu berupa pernyataan untuk memboikot dan menganiaya keluarga Rasulullah, Bani Hashim dan Bani Muttalib, dimakan oleh semut. Walam tatruk illa dzikrullah subhanahu wa ta'ala. Yang tersisa hanya nama Allah yang tidak dimakan oleh semut. Jadi biasa orang kafir Quraisy itu menyebut nama Allah, tapi biasanya baru berbentuk Bismikallahumma atau Bismillahi. Itu biasa. Mereka belum kenal nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi sudah mengenal Allah, karena memang agama mereka adalah sisa-sisa agama dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dengan sedikit banyak dicampur aneka macam kesyirikan, termasuk dari agama konon Kristen juga ada sebagian ajaran masuk ke kaum kafir Quraisy. Jadi campur aduk. Tapi mereka tidak punya keimanan terhadap hari akhir, terhadap surga dan neraka. Kalau diperhatikan di agama Yahudi, Nabi Musa tentu mengerti surga dan neraka dan mengajarkan itu, tapi dari sisa ajaran Yahudi yang akhir-akhir, penjelasan mengenai akhirat itu juga memang tidak banyak. Jadi agama kafir Quraisy itu asal usulnya dari Nabi Ismail dan Ibrahim, tapi kemudian kecampuran berbagai macam ajaran sesat, terutama ajaran syirik, hingga mereka tetap mengenal Allah. Fa amma asyrafu Quraisy al-khamsah, adapun cerita tentang 5 orang tokoh Quraisy tadi, fa awwaluhum, yang pertama orangnya adalah Hisham bin Amr bin al-Harith bin Bani Amir bin Lu'ay. Namanya Hisham bin Amr bin Harith dari suku Amir bin Lu'ay. Dhahaba hadha ar-rajul ila Zuhair bin Umayyah al-Makhzumi wa huwa ibn Atikah ammat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma ila al-Mut'im bin Adi. Hisham ini pergi ke orang yang namanya Zuhair bin Umayyah, yaitu anak dari bibinya Rasulullah. Kemudian pergi juga ke Al-Mut'im bin Adi. Thumma ila Abil Bahtari ibn Hisham. Kemudian pergi ke Abul Bahtari bin Hisham. Thumma ila Zam'ah bin Aswad. Kemudian ke Zam'ah bin Aswad. Jadi yang mempelopori ini Hisham. Hisham pergi ke Zuhair, ke Mut'im, ke Abil Bahtari, kemudian ke Zam'ah. Sehingga jumlahnya 5 orang. Fadzakkara kulla wahidin minhum. Hisham ini mengingatkan ke masing-masing dari 4 orang itu bil qarabati war rahim, yang mengingatkan hubungan silaturahim. Wala mahum ala qabulil jur, mereka ditegur oleh Hisham karena ikut-ikutan menjalankan boikot. Jadi sebetulnya banyak orang yang aslinya tidak setuju dengan boikot, baik karena masih keluarga maupun tidak tega, tetapi terpaksa harus ikut karena tidak berani melawan. Nah, Hisham ini yang pertama menyuarakan. Wa haqqahum ala naqdis sahifah. Dia menyeru mereka untuk membatalkan perjanjian ini atau dokumen ini. Fastama'u 'inda Fatmil Hajul. Mereka berkumpul di satu daerah yang namanya Fatmil Hajul. Wattafaqu ala khattatin yakumuna biha li naqdis sahifah. Nah, mereka berkumpul lalu pulang sepakat ini harus dibatalkan. Wasobahan, pada pagi harinya, hina qamat andiyatul Quraisy fil Masjidil Haram,
diadakan klubnya Quraisy, Andiyah. Jadi orang Quraisy itu biasa punya klub-klub perkumpulan. Walaupun mereka tidak punya raja, tidak punya pimpinan, pimpinannya pimpinan masing-masing suku, tapi mereka biasa juga punya forum-forum pertemuan. Ja'a Zuhairun wa alaihi hullah. Zuhair datang dengan jubah yang mewah, fatafa bil baiti, kemudian tawaf di Ka'bah, tsumma aqbala 'alan nas, lalu kemudian menghadap orang-orang, faqala, dia mengatakan, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, nahnu na'kulu ta'am, kita makan makanan biasa, wa nalbasu thiyab, dan pakai pakaian, nah, ditunjukkan pakai pakaian normal, bisa dengan mudah makan, bisa pakai pakaian. Wa banu Hashimin wa banu Muttalibi halka, sementara tetangga kita Bani Hashim dan Bani Muttalib akan binasa. La yabi'una, mereka tidak bisa menjual, wala yabta'una, dan tidak bisa membeli. Ada barang tidak bisa dibeli, ada barang tidak bisa dijual, ada yang memiliki barang juga tidak bisa membeli. Wallahi, demi Allah, la aq'udu, saya tidak akan duduk, beliau pidato begitu, hatta tusyaqqa hadhihi as-sahifatu dhalimatul qati'ah, sampai dokumen di dalam Ka'bah yang zalim dan memboikot ini disobek, dibatalkan. Faqala Abu Jahal mengatakan, kadzabta wallahi la tusyaq, demi Allah tidak akan disobek. Faqala Zam'ah mengatakan, nah, jadi sudah disiapkan, sampun diskenariokan, 5 orang. Zuhair akan pidato, lalu nanti 1 orang di situ Zam'ah akan mendukung, Abu Bakhturi akan mendukung, Al-Mut'im juga akan mendukung. Faqala Zam'ah anta wallahi akdzab, dibantah oleh Zam'ah, Abu Jahal ini, ma radina kitabata hina kutibat, kami ini tidak rela dokumen itu ditulis pada saat dia ditulis. Jadi sebetulnya karena terlanjur. Faqala Abu Bakhturi kemudian juga berdiri dan mengatakan, shadaqa Zam'ah ini benar. La narda ma kutiba fiha wa la nakrubu, kami tidak rela dengan isi dari tulisan itu dan kami tidak mau dekat-dekat. Sama dirancang. Hanya 5 orang tapi sudah diatur. Waqala al-Mut'im bin Adi mengatakan, shadaqtuma, ya, Zam'ah dan Abu Bakhturi benar. Wa kadzaba man qala ghairu dzalika, sungguh berdusta siapa yang mengatakan selain itu. Nabra'u ilallahi minha, kami melepas diri pada Allah dari isi dokumen itu. Wa mimma kutiba fiha, dan kami berlepas dari tidak bertanggung jawab atas isinya. Jadi memprovokasi supaya masyarakat ikut-ikutan tidak ridho dengan isinya dan membatalkan. Wa saddaqa wa aidan Hisham bin Amr juga ikut-ikutan menyetujui. Ya, mereka berempat tadi. Faqala Abu Jahal mengatakan, hadza, ini amrun qudiya bilailin. Ini kayaknya baru dirancang 1 malam. Jadi bisa mengetahui kalau ini baru dirancang dengan kong kali kong, kesepakatan. Wa tusyuwira fihi, dan dirancang, dimusyawarakan bersama, bi ghairi hadzal makan, di tempat yang berbeda. Konangan. Wa kana Abu Thalib, jadi hampir Abu Jahal ini bisa membatalkan rencana itu. Nah, kebetulan Abu Thalib lewat. Wa kana Abu Thalib jalisan fi nahiyatil masjid, pada saat itu duduk di ujung masjid. Ja'a liyukhbirahum, beliau sengaja datang untuk memberitahu mereka. Apa yang diberitahukan? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbarahu, sudah memberitahukan kepada Abu Thalib, anna Allah, bahwasanya Allah sallata ala sahifatihim, sudah menguasai dokumen itu, ya, dikirimkan arab, dikirimkan ke sana semut-semut. Fa'akalat ma fiha, semut itu sudah memakan tulisan dokumen itu, min jurin wa qati'atin wa dhulmin, ya, bagian yang berisi pemboikotan. Walam tatruk, hanya disisakan illa dzikrallahi,
sebutan nama Allah. Qala ba'da ma akhbarhum bidzalika, setelah Abu Thalib mengabarkan hal itu, jadi ternyata ada gerakan lain, yaitu Nabi Muhammad memberitahukan kepada Abu Thalib bahwa Allah sudah menginformasikan isi dokumennya dimakan oleh semut. Lalu dia mengatakan, Abu Thalibnya sendiri, fa in kana kadziban, kalau Muhammad itu dusta, artinya beritanya keliru, khallaina bainakum wa bainahu, saya biarkan kalian melakukan apapun dengan dirinya. Wa in kana shadiqan, tapi kalau dia benar, raja'tum an qati'atina wa zulmina, kalian harus membatalkan pemboikotan dan penzaliman terhadap kami. Qalu ansafta, ya, mereka sedang mengatakan, ya, ini keputusan yang adil. Jadi tadi ternyata sudah ada satu strategi, ya, tapi ini tidak cukup karena dengan mudah bisa dibantah oleh Abu Jahal. Maka Allah kemudian mengirimkan berita ini. Wa qamal mut'imu, kemudian Mut'im ala ithri raddihi ala Abi Jahlin, Mut'im segera setelah membantah Abu Jahal tadi berdiri liyashuqqal as-sahifah, untuk merobek dokumen. Jadi Mut'im datang motor ingin dia sendiri yang merobek, karena belum tentu berita itu ternyata betul-betul terwujud. Fawajadaha, ternyata dia menemukan angkot akarat hal aradatu, menemukan dokumen itu sudah dimakan oleh semut, illa bismikallahumma, kecuali kata-kata bismikallahumma, dengan menyebut namamu ya Allah, wa ma fiha min ismillah, dan juga nama Allah yang lain yang ada di dokumen itu. Fakana ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ayatan min ayatillah, adalah satu ayat, satu bukti dari bukti-bukti yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Ra'ahal musyrikuna bi a'yunihim, yang dilihat oleh kaum musyrikin secara langsung dengan mata mereka. Jadi ini bukti yang cukup kuat, sangat kuat kalau orang berpikir sehat akan menerimanya. Walakinnahum tetapi mereka lam yazalu mustarsilina fil ghayyi, terus-menerus berada dalam kesesatan mereka. Amal hisar, adapun jadi itu tidak membuat mereka masuk Islam. Di luar biasa pembangkangannya, tetapi pemboikotannya qadintah, sudah berhenti ba'da dzalika, setelah peristiwa itu. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minasy-sya'bi, Rasulullah pun kemudian keluar bermasyarakat biasa bersama keluarga beliau yang ada di Syekh Abi Thalib. Waktu Quraisyin baina yaday Abi Thalib, maka langkah terakhir kaum Quraisy, ini poin terakhir hari ini, ya. Adatil umur ba'da faqil hisari ila ma kanat alaihi min qawl, setelah sudah dibatalkan boikot, kehidupan berjalan seperti biasa. Walakin ma hiya illa ashhurun hatta lahiqa Abu Thalib bin al-Marad, tapi hanya beberapa bulan setelah itu, jadi di tahun ke-9 Hijriah ini, atau mungkin di tahun ke-10-nya, Abu Thalib mulai sakit. Wa akhadha yashtaddu wa yazdadu, sakitnya semakin parah dan bertambah. Wa kana qad jawaza tsamanin, beliau sendiri sudah mencapai usia 80 tahun. Fa sya'arat Quraisyun annahu la qiyama lahu min hadzal marad, orang Quraisy merasa bahwa Abu Thalib tidak akan mampu selamat dari penyakit ini. Fastasyaru fi ma bainahum, mereka bermusyawarah, wa qalu, dan mengatakan, intaliqu bina ila Abi Thalib, mari kita datang ke Abu Thalib, falyakhudh ala bani akhihi wal yu'tihi minna, kita paksa supaya dia menyerahkan keponakannya kepada kita. Fa inna nakhafu ayyamuta hadha syaikhu, karena kita takut orang tua ini akan meninggal, fayakuna ilaihi syai'un, sehingga dia kemudian punya kedudukan khusus di mata orang Arab, fatu'ayyiruna bihil Arab, sehingga kita akan dicerca oleh orang Arab kalau melakukan apa-apa dengan keponakannya, yaitu Nabi Muhammad. Yaquluna, mereka akan mengatakan, tarakuhu hatta idza mata ammuhu tanawaluhu. Jadi ini satu sifat orang Arab. Orang Arab itu sangat tidak suka mendapatkan citra yang buruk di masyarakat.
apalagi di bangsa-bangsa lain yang besar. Mereka sangat menjaga citra sebagai masyarakat yang berbudi baik. Kalau setelah Abu Thalib meninggal kemudian mereka mencederai Rasulullah, takut masyarakat Arab akan mengatakan, oh ternyata ngenteni pamanis itu. Itu sangat tidak nyaman bagi orang Quraisy. Dalam kisahnya ketika mereka datang ke Heraklius di Syam, itu juga sama, takut kalau menyampaikan kabar yang tidak benar, ya, itu takut dicitrakan sebagai pendusta. Jadi satu sifat yang tetap dijaga orang Arab termasuk masyarakat kafir mereka. Fantalaku wa taqalu alaihi wa talabu minhu ayyakuffa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alihati. Mereka datang masuk ke Abu Thalib dalam kondisi sakit lalu meminta agar dia mencegah Rasulullah terus-menerus berdakwah. Wa hum yad'unahu wa alihahu wa ilahahu. Mereka berjanji akan membiarkan Muhammad ini bisa beraktivitas bersama para sahabatnya tanpa diganggu, tapi dilarang untuk bernahi mungkar. Pada'ahu Abu Thalib, Abu Thalib kemudian memanggil Nabi Muhammad wa aradu alaihi ma qala al-qaum, menyajikan apa yang ditawarkan ini dalam kondisi yang sudah sepuh, tapi juga belum masuk Islam di dalam agama masyarakatnya, lalu menyampaikan tawaran ini. Barangkali dakwah tidak perlu dilanjutkan, ya, tapi hidup berdampingan. Maka Rasulullah SAW kemudian membalas, ya ammi, wahai pamanku, inni uriduhum ala kalimatin wahidah. Aku hanya menginginkan mereka mengucapkan satu kalimat. Yaqulunaha, yang akan mereka katakan, tadinu lahum bihal arabu. Yang kalau mereka mengatakan, saya jamin bangsa Arab akan tunduk menjadi pengikut mereka. Wa tu'addi ilaihimul ajamul jizyah. Dan bangsa selain Arab akan juga tunduk ke mereka, bahkan membayar upeti, membayar jizyah. Ini bayangan kita adalah nantinya umat Islam itu betul-betul setelah menjadi pengikut Rasulullah kemudian berjihad, ya, betul-betul menjadi penguasanya Arab. Dari yang semula kelompok masyarakat kecil, ya, yang kemudian nanti berhijrah terpaksa meninggalkan Mekah, dan dalam kondisi yang sebelumnya itu sempat dikepung, justru ini nanti karena mengikuti Rasulullah menjadi penguasanya Arab. Lalu orang non-Arab pun ikut-ikutan ditundukkan, ditaklukkan, bahkan membayar upeti. Beliau menyampaikan itu tawaran sebaliknya. Tidak perlu menawarkan hidup berdampingan, cukup ikut saya, nanti insya Allah semua orang Arab akan tunduk ke kalian. Ini umat Islam, termasuk juga orang Ajam. Fafazi'u, mereka kaget. Wa qalu, mereka mengatakan kalimatan wahidah, hanya satu kalimat. Na'am, kata Rasulullah, wa abika asyra. Betul. Ya. Diperkuat sampai 10 kali. Fama hiya, apa itu? Qala, Rasulullah mengatakan la ilaha illallah. Cukup satu kalimat ini, kalian mau mengucapkan, masa depannya terjamin. Faqalu, mereka kemudian berdiri, fazi'ina, merasa risau, yang fuduna thiyabahum, dengan akhirnya pulang wa yaquluna, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidah. Kok bisa-bisanya dia menjadikan aneka macam sesembahan yang banyak ini, aneka macam patung maupun orang-orang soleh yang disembah ini menjadi hanya satu sesembahan. Inna hadza la syai'un ujab, ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Jadi hanya itu jawabannya. Ada tetap menolak untuk masuk Islam, ya, walaupun sudah dijanjikan masa depan yang gemilang. Nah, barangkali ini kajian kita hari ini, ya, pelajaran penting yang bisa kita serap setidaknya adalah kegigihan Rasulullah dan para sahabat walaupun menghadapi kesulitan yang sedemikian besar. Di sisi lain, kita juga menemukan ternyata orang-orang kafir pun punya kegigihan. Mereka juga ngotot walaupun dalam kondisi yang tidak benar. Maka tidak mesti orang yang
karena pimpinan-pimpinannya itu memang serius, penuh perjuangan, bahkan pengorbanan. Walaupun ideologinya sesat dan tidak masuk akal, tapi karena melihat pimpinannya ini betul-betul penuh perjuangan, bahkan kadang-kadang mengorbankan keluarganya, itu mendapatkan karisma tersendiri di masyarakat. Tapi tentu adalah perjuangan yang keliru. Maka Rasulullah SAW tetap tegar, tidak mau ditawari untuk menurunkan standar, menghentikan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan bahkan menawarkan yang sebaliknya. Tapi mereka tetap menolak. Aku lupa oleh ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.